Wana-wana rimalasti kaing ilang panjati dan dia sangat terkejut ketika mengecek ayamnya tersebut di belakang rumahnya. Ternyata ketika dia lihat itu bukan ayam ya, jadi berubah menjadi kepala, beberapa kepala di dalam kurungan tersebut yang A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Sebenarnya banyak sekali cerita ya yang masuk ke kita, terutama ada yang dari saudara atau kenalan-kenalan atau dari subscriber, tapi kebanyakan cerita-cerita tersebut kurang bagus untuk diceritakan ya, karena alurnya sederhana atau kurang dapat diceritakan atau dinarasikan. Kebanyakan kasus pengalaman orang bertemu atau mengalami hal gaib berhubungan dengan hantu itu memang sebenarnya sangat simpel, sederhana. Misal orang lewat di kebun lalu melihat penampakan tertentu, atau misal ada cerita orang sedang ngevlog di kebun sawit ya, terus tanpa sengaja menangkap kuntilanak dan lain sebagainya. Itu cerita-cerita seperti itu banyak sekali ya yang masuk ke saya, tetapi belum sempat saya ceritakan karena mau dinarasikan pun kurang pas ya menurut saya. Dan kali ini saya akan menceritakan di antara cerita-cerita tersebut yang lumayan agak panjang. Nah, ceritanya ini dialami oleh teman saya sendiri, namanya Mas Andika ya. Jadi ketika itu jadi ini saya akan bercerita nanti dua cerita. Nah, ketika itu Andika ini sedang mengantar atau naik truk ketika itu bersama pamannya ke suatu daerah, kalau tidak salah ke daerah di Pantura ya. Nah, di tengah jalan ketika itu truk mereka lewat di suatu daerah yang sepi, jadi ada perkampungan, dan mereka memutuskan untuk istirahat di situ dulu, dan waktu itu sudah tengah malam ya. Nah, ketika bus ini berhenti, jadi bus ini bukan bus ya, truk ini berhenti di depan sebuah langgar atau musola di kampung tersebut. Dan setelah berhenti itu Andika turun untuk sholat ketika itu, dan dia pun pergi ke sisi masjid. Di situ ada kamar mandi atau jeding ya, sejenis jeding. Jadi kamar mandi rata-rata orang Jawa zaman dahulu. Jadi jeding itu biasanya kamar mandi di semen biasa, dan bagian
yang tersemen itu temboknya itu biasanya cuma menutupi sampai di leher, dan bagian kepalanya itu bisa melihat keluar ya, atau ada atapnya, ada semenan di bagian bawahnya itu untuk temboknya, tapi tidak full penuh seperti kamar mandi zaman sekarang, dengan biasanya memiliki aroma tertentu, aroma semen dan lain sebagainya. Nah, si Andika ini ketika itu berwudu dan kondisinya di situ gelap semua ya, jadi kamar mandinya remang-remang atau gelap, demikian juga masjidnya, dan kondisinya di daerah yang lumayan sepi ketika itu. Nah, Andika ini berwudu, tetapi di tengah wudunya dia merasa ingin kencing. Akhirnya dia pun membatalkan wudunya dan pergi ke bagian untuk kencing. Bagian untuk kencing itu biasanya ada bak airnya, ada satu tempat yang terbuka, dan biasanya tidak ada pintunya ya, karena memang biasanya jeding itu zaman dulu itu biasanya tidak ada pintunya. Dia pun pergi ke tempat tersebut untuk kencing, masuk ke dalam ruangan untuk kencingnya itu. Tetapi ketika dia masuk, tiba-tiba tercium aroma yang sangat harum, padahal di situ tidak ada apa-apa ya. Langsung begitu saja menyeruak dan menyengat di hidung Andika ini. Nah, ketika itu dia langsung merasa merinding dan berbagai pikiran muncul ya. Akhirnya dia membatalkan kencingnya karena tidak berani masuk ke kamar mandi yang gelap tersebut ya. Tidak karena muncul bau harum yang sangat menyengat tadi, yang langsung menyeruak seperti melewati dirinya. Jadi seakan-akan ada seseorang yang baru saja ada di kamar mandi tersebut dan lewat keluar ketika dia hendak masuk ke kamar mandi tersebut. Akhirnya dia pun membatalkan kencingnya dan wudhu dan masuk ke dalam musolanya ya, atau masjid desanya itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam masjidnya itu, dia mendapati masjid tersebut ternyata sangat kotor, banyak debunya dan seakan-akan tidak pernah dipakai. Jadi di situ dia pun membersihkan masjid tersebut, membersihkan, menyapunya. Lalu setelah benar-benar bersih, dia baru sholat di situ. Nah, ketika dia sholat itu, dia mendengar ada suara seperti lonceng kecil seperti itu ya, atau suara kelinting-kelinting seperti itu ya, kelinting seperti yang lewat di belakangnya ketika dia sholat. Tetapi suaranya ini bergerak bolak-balik di belakangnya, jadi ke kanan ke kiri seperti itu ya, berbolak-balik di belakangnya, sehingga dia dalam hatinya membatin, ini suara apa sebenarnya, kok ada orang yang bolak-balik di belakangnya dan membunyikan suara yang sangat aneh tersebut. Nah, setelah selesai sholat, dia pun segera mencari sumber suara tadi ya. Jadi dia segera menoleh ke belakang. Ternyata di situ tidak ada sosok apapun. Dan ketika dia mengecek keluar dari masjid pun tidak ada binatang apapun di situ atau orang apapun, sehingga ketika itu dia merasa kurang nyaman di situ, langsung keluar dan mau tidur di dalam truk. Dan ternyata di truk tersebut tempatnya sudah penuh ya, jadi pamannya sudah baring di kursi tersebut memenuhi ruangan kemudi di dalam truk tersebut, sehingga dia tidak jadi tidur di truk tersebut dan kembali ke masjid, di terasnya masjid itu dia langsung baring tidur di situ. Tidur di teras masjid tersebut, dan ketika dia baring dan menutup mukanya dengan badannya dengan sarung, ketika itu dia melihat
ada sosok putih yang sangat tinggi di depannya ya. Jadi berdiri di depannya, mengangkang di depannya. Nah, ketika itu dia pun langsung tidak berani membuka lagi penutup sarung yang ada di mukanya, dan terus berdoa dalam hati ya, nyebut macam-macam dan tidak berani membuka sarung tersebut sampai ketika itu dia memaksakan untuk tidur ya, memejamkan matanya karena sosok ini ada di situ dan tidak bergerak-gerak sampai dia tertidur. Dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa setelah itu sampai dia terbangun di pagi hari ya. Nah, biasanya memang di masjid yang telah lama tidak dipakai itu biasanya memang ada jin ya, bahkan yang sering dipakai pun biasanya memang ada jin atau makhluk-makhluk yang seperti itu, dan diantara mereka mungkin ada yang memang akan mengganggu orang ketika beribadah di situ. Wallahu alam ya. Nah, cerita yang kedua, cerita ini dialami oleh tetangga atau saudara dari ibu saya ya, dan kejadiannya sudah sangat lama. Ketika itu ibu saya masih muda dan saat ini sudah lumayan sepuh. Nah, ceritanya ketika itu kondisi lingkungan di daerah Boyolali, jadi ini kejadiannya di Boyolali, itu masih banyak spot-spot kebun-kebun atau hutan-hutan kecil, daerah pepohonan dan sebagainya ya, yang jelas berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, ketika itu ada seorang nenek-nenek tetangganya tersebut, sebutlah namanya Mbah Minto ya. Nah, Mbah Minto ini ketika itu pulang dari bepergian, dan waktunya ketika itu waktu maghrib ya, dia melewati daerah hutan bambu atau daerah spot yang sepi, yang di situ penuh dengan pohon bambu dan tidak ada rumah penduduk di situ. Nah, ketika dia lewat di situ, tiba-tiba dia mendengar ayam ya. Nah, ketika itu ketika ada ayam yang berkeliaran di kebun atau di pepohonan seperti itu, biasanya orang berpikir itu ayam hutan ya, karena kalau ayam peliharaan penduduk biasanya dia pulang ke rumah atau dikandangkan, tetapi ini liar di dekat pepohonan bambu, dan ayam ini bersuara di situ. Ada beberapa ekor ayam ya, kalau tidak salah 5. Nah, karena bertemu ayam di situ, dia pun turun dan berusaha menangkapnya ya, dan ayam ini ternyata bisa ditangkapnya. Ayam yang ketika itu dia pikir itu ayam hutan, lalu dia simpan di dalam tasnya, tas ayam, atau dia ikat ya, ditaruh di sepedanya, lalu dia pulang ke rumah, dan ayam ini pun dikurung di kurungan bambu zaman dahulu ya. Jadi seperti tudung saji itu biasanya dari bahan bambu. Nah, dia dikurung di situ, lalu dia biarkan di luar rumahnya, lalu kembali ke dalam rumahnya. Nah, di malam itu ayam ini bersuara terus ya, lumayan berisik ketika itu, dan dia belum sempat mengeceknya sampai menjelang pagi. Akhirnya Mbah Minto ini pun bangun dan keluar rumah dan mengecek ayamnya tersebut. Dan dia sangat terkejut ketika mengecek ayamnya tersebut di belakang rumahnya. Ternyata ketika dia lihat itu bukan ayam ya, jadi berubah menjadi kepala, beberapa kepala di dalam kurungan tersebut yang
orang zaman dahulu, mungkin juga zaman sekarang masih ada ceritanya. Itu biasanya menyebutnya gundul pecek atau gundul pecengis ya. Jadi ada kepala yang meringis gitu ya, beberapa buah kepala. Yang tadi malam waktu dia tangkap itu ayam ya. Nah, mungkin hanya ini cerita yang saya ceritakan kali ini. Ini pengalaman nyata yang cukup pendek, yang mungkin nanti saya juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman pendek lainnya yang bisa saya narasikan. Saya usahakan untuk saya narasikan dengan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.